Kami bermula, sebagus apapun konten kita, kalau nggak banyak interaksi ya sepi. Dan yang satu lagi, salam interaksi pengaruhnya nyata buat akun berkembang. Jadi gini ya bun, buka pikiran kalian lebar-lebar, pahami apa yang aku jelaskan. Interaksi yang masuk ke dalam postingan kalian itu memang bisa membuat akun kalian berkembang. Tapi ketika kalian berinteraksi ke postingannya orang lain, itu yang akan berkembang adalah postingannya mereka, bukan akunnya bun. Pahami dulu arti interaksi. Interaksi itu ada dua, interaksi keluar dan interaksi yang masuk ke dalam postingan kita. Interaksi keluar berarti kita mendukung konten-konten kreator lain dengan kita misalnya menonton videonya orang lain ataupun like ataupun komen ataupun share postingannya orang lain. Yang kedua adalah interaksi ke dalam. Interaksi ke dalam adalah interaksi yang masuk ke dalam postingan kita. Nah, interaksi yang masuk ke dalam postingan kita ini adalah interaksi yang bisa membuat akun kita berkembang. Kebanyakan dari kalian memang tidak sabar. Kalau memang kalian sudah belajar membuat konten yang bagus, konten yang menarik, belajar editing, belajar ilmu-ilmu yang memang kalian butuhkan, konten kalian jauh lebih bagus lagi dan bisa menjadi konten kreator yang sukses karena konten-konten kalian. Nah, proses selanjutnya adalah sabar dan terus konsisten sampai akun kalian terbaca algoritma. Dan misalnya kalian lagi menunggu sampai akun kalian terbaca algoritma. Kalau kalian mau mensupport orang lain dengan interaksi itu boleh-boleh saja, tapi lakukan dengan cara yang sehat, lakukan dengan cara yang benar. Karena banyak dari para konten kreator itu terjebak di interaksi. Mereka menganggap dan mereka berpikiran kalau interaksi keluar itu bisa membuat akunnya berkembang. Karena dengan interaksi keluar itu bisa memancing orang lain untuk berinteraksi juga ke postingan kita. Nah, kalau sudah seperti ini jelas ya, interaksi yang kalian dapatkan itu adalah interaksi secara paksaan, bukan secara organik ataupun secara alami. Karena mereka itu benar-benar suka dengan konten kalian. Kalian mempunyai konten yang menarik, kalian terus sabar dan konsisten, terus belajar memperbaiki konten-konten kalian, lama-kelamaan postingan kalian pastinya akan terbaca algoritma. Tapi kebanyakan dari kalian, karena kalian terlalu menggebu-gebu ingin cepat ramai, ingin cepat FYP, maka kalian pancinglah konten kreator lain untuk datang ke postingan kalian dengan interaksi keluar. Nah, disinilah kalian sering terjebak, banyak yang terpleset gara-gara interaksi. Jadi banyak para konten kreator yang melakukan interaksi keluar, tapi interaksinya hanya mengandung spam, sehingga yang ada di dalam pikiran kalian bisa berkembang, bisa mengenalkan diri kalian kepada konten kreator lain. Jadi ketika kalian upload, mereka juga mau mampir ke konten kalian, tapi sistemnya tidak menganggap apa yang kalian lakukan itu baik, sehingga apa yang kalian lakukan yang di awalnya ingin membuat akun kalian berkembang malah membuat akun kalian itu jadi bantai. Ya kenapa? Karena perilaku kalian sendiri yang terlalu berlebihan di Facebook. Karena apapun yang berlebihan di Facebook, memfollow orang lain, komentar dengan kata-kata yang sama, komentar terlalu berlebihan tanpa dijeda, pokoknya apapun yang kalian lakukan di Facebook secara berlebihan pasti itu dianggap spam. Jadi kan banyak caption-caption yang seperti ini ya. Misalnya, minimal kalau konten kalian belum bagus, konten kalian belum menarik, kalian imbangi dengan interaksi agar postingan kalian itu ramai. Nah, banyak kan caption-caption yang seperti itu. Padahal interaksi yang dipaksakan di konten-konten yang bisa dianggap bukan konten itu bisa hanya membantu naik sebentar, tapi malah membuat akun kalian jatuh lebih dalam lagi. Karena interaksi yang dipaksakan ini biasanya circle-nya atau orang yang berinteraksi itu pasti seputaran orang-orang itu saja. Komentarnya itu pun terlihat hanya basa-basi saja, hanya sekedar biar dianggap hadir saja di dalam konten tersebut. Dan biasanya lagi komentarnya sering terbaca sistem sebagai komentar spam karena sering tidak relevan dengan isi konten. Dan biasanya lagi distribusi kontennya itu akan turun, dan kalau distribusi kontennya sudah turun, inilah yang menyebabkan tayangannya sepi, yang interaksi sepi, bahkan orang yang memfollow pun kadang juga tidak ada. Nah, kalau interaksi yang kita dapatkan di konten kita itu secara organik, itu naiknya memang perlahan, tapi bisa membuat akun kita itu sehat, bisa membuat akun kita kuat, dan yang paling penting bisa bertahan lama. Dan ini adalah ciri-ciri interaksi yang organik atau yang alami. Komentarnya itu beragam, pokoknya relevan dengan isi konten. Audiens ataupun penontonnya itu kadang acak, bukan dari circle yang itu-itu saja atau orang yang itu-itu saja yang berkomentar di postingan kita. Dan biasanya rekomendasi konten kita itu atau distribusi konten kita itu biasanya akan sehat. Nah, kalau rekomendasi konten kita itu sehat, biasanya cepat sekali dan mudah untuk FYP. Apalagi konten kita yang kita upload itu memang benar-benar bagus dan menarik. Jadi jangan berharap konten kalian itu FYP, konten kalian itu bisa rame kalau konten yang kalian upload itu aja masih asal-asalan. Dan yang paling parahnya ditambah dengan interaksi yang kalian lakukan itu adalah interaksi yang salah atau interaksi yang tidak sehat. Ya sudah pasti akun kalian lama
lama-kelamaan akan tenggelam, hidup tapi tak berkembang.